Dalam kehampaan, imam besar memenjarakan Qin Chen dengan rantai, dan terus-menerus, kehampaan tak berujung berlalu. Qin Chen mengikuti imam besar dengan sangat baik. Setelah berjalan beberapa saat, imam besar memandang Qin Chen dengan heran dan bertanya dengan ragu, "Kamu sepertinya tidak takut." Qin Chen berkata, "Apakah ada gunanya merasa takut?" Pada saat ini, Qin Chen memberikan perasaan yang sangat tenang kepada imam besar, seolah-olah dia belum ditangkap. "Ini aneh," gumam imam besar, hatinya bergerak sedikit. Dia segera mengaktifkan kekuatan kegelapan, dan rantai kegelapan segera bersinar. Rantai kegelapan ini sepenuhnya memblokir Qin Chen, sepenuhnya memblokir sumber tubuh Qin Chen. Wajah Qin Chen berubah, menunjukkan rasa sakit. Dia jelas baik-baik saja, tapi dia tetap berpura-pura terluka di depan imam besar. Merasakan kondisi Qin Chen, imam besar mengerutkan kening. Benarkah dia di penjara? Mungkinkah aku terlalu berhati-hati? Pikir imam besar, merasakannya lagi dengan hati-hati dan merasa lega. Dia pasti terlalu banyak berpikir. Rantai gelapnya, dikombinasikan dengan kekuatan alam iblis mati, bahkan dapat memenjarakan master tertinggi tingkat puncak. Anak ini mungkin tidak dapat membebaskan diri bahkan jika dia menginginkannya. Selanjutnya, imam besar membawa Qin Chen masuk. Pada saat ini, Chen Sisi memandang Sangguan Waner dengan ekspresi menyakitkan di ruang terlipat tempat klan gelap dan sumber iblis berada. "Guru, hentikan, cepat hentikan," ucap Chen Sisi dengan suara yang dalam. Di tubuh Sangguan Waner, garis-garis materi gelap keluar, dan kekuatan bergulir terus menahan invasi klan gelap. Pada saat yang sama, aura gelap yang tertekan pada Chen Sisi juga mulai melemah. "Senior Siwei, tolong cepat hentikan guruku," ucap Chen Sisi berkata dengan cemas kepada rubah iblis berekor 10. Rubah iblis berekor 10 menggelengkan kepalanya, "Gurumu menggunakan sumber gelapnya sendiri untuk berubah menjadi Tao dan melawan kekuatan klan gelap. Dia mencoba membantumu pergi. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Transformasi adalah proses yang tidak dapat diubah. Sekali dimulai, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah menghentikan gurumu, tetapi mencegah kerja keras gurumu menjadi sia-sia, dan tidak membiarkan dia mati di sini dengan sia-sia," kata rubah iblis berekor 10. Kali ini, Sangguan Waner juga menunjukkan senyuman. "Sisi, Senior Siwei, jangan impulsif, jangan lupa, ada seseorang yang menunggumu di luar, jangan biarkan tuanmu usahanya sia-sia." Saat ini, aura Sangguan Waner terus menyatu dengan sumber kegelapan di dunia cermin, menyebabkan penindasan terhadap Chen Sisi oleh sumber kegelapan ini terus melemah. "Guru," ucap Chen Sisi menitikkan air mata. Tetapi seperti yang guru katakan, dia tidak bisa membiarkan usaha guru sia-sia. Qin Chen masih menunggunya di luar. Dengan keras, cahaya warna-warni Chen Sisi bermekaran, menahan kekuatan kegelapan dan erosi sumber iblis, seperti dewa yang melangkah keluar. Kekuatan cermin yang berat menekan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya retak terus-menerus. Namun, dia tidak takut dan membuka dunia cermin sedikit demi sedikit. Dunia ini seperti sangkar, menahannya, dan saat ini, Chen Sisi ingin membuka sangkar tersebut. Dunia cermin ini, yang bahkan dapat menekan master tertinggi sekalipun, mulai runtuh sedikit demi sedikit dan retakan muncul. Gelombang tak kasat mata menyebar, langsung menyebar ke seluruh sumber iblis. Imam besar yang menahan Qin Chen ke dunia cermin tiba-tiba melihat ke langit yang jauh dengan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan dahsyat datang dari arah dunia cermin yang mengikat Chen Sisi. Dan sumber rubah iblis berekor 10 Qin Chen yang berasal dari dunia kacau juga bergetar hebat. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Sisi ada di sini," gumam Qin Chen, hatinya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelum Qin Chen bisa bergerak, imam besar sudah pindah, membawa Qin Chen ke dunia cermin dalam sekejap. Kekosongan tak berujung menghilang seketika di kaki imam besar. Beberapa saat kemudian, imam besar membawa Qin Chen ke dunia cermin. Dunia cermin di depannya sedang dihantam dengan keras oleh kekuatan kegelapan dan kekuatan iblis. Ada retakan di mana-mana di atasnya, dan di dalam kehampaan jauh di dalam retakan itu, sesosok tubuh berwarna-warni tergantung di sana, dengan wajah kesakitan,
tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mencoba melepaskan diri dari dunia cermin sedikit demi sedikit. Sisi melihat sosok di dunia cermin, ekspresi Qin Chen langsung membeku, matanya merah, dia sangat bersemangat, dan dia bergumam. Sisi, meskipun sosok berwarna-warni di depannya penuh dengan cahaya yang mengerikan, Qin Chen bisa mengenalinya sekilas dengan aura familiar dan penampilan familiar, tidak peduli di mana dia berada atau seperti apa penampilannya. Itu adalah Sisi, wanita yang selalu diimpikannya. Pada saat ini, darah Qin Chen melonjak ke seluruh tubuhnya, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Akhirnya setelah melalui masa-masa sulit, akhirnya ia bertemu dengan Sisi. Qin Chen bergumam dengan suara yang sangat lembut. Di ruang hampa yang luas ini, dia benar-benar seperti nyamuk. Tapi di dunia cermin, Sisi dengan panik melawan kekuatan kegelapan dan sungai panjang sumber iblis, tapi sosoknya membeku untuk sesaat. Sao Chen, teriak Chen Sisi dengan suara gemetar, bahkan tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Sosoknya perlahan berbalik di dunia cermin, berbalik sedikit demi sedikit, dan akhirnya mendarat di Qin Chen. Sosok Chen Sisi tiba-tiba mulai bergetar, tidak mampu menahan sosoknya sama sekali. Dia melihat Qin Chen yang dipenjara oleh rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan air matanya mengalir tak terkendali. Apakah itu Qin Chen? Orang ini selalu bisa memberikan harapan dan keyakinannya di saat-saat paling menyakitkan, paling gelap, dan paling putus asa. Akhirnya muncul di hadapannya, dan saat matanya tertuju pada rantai hitam yang mengikat Qin Chen, tiba-tiba jantung Chen Sisi terasa kram hebat. Apalagi saat melihat rantai yang menembus tulang belikat Qin Chen, membuatnya semakin sakit. Dia tidak bisa bernapas sejenak. Jalang, aku tidak menyangka kamu benar-benar ingin melepaskan diri dari dunia ini saat aku pergi. Jika aku tidak kembali tepat waktu, kamu pasti berhasil. Ketika imam besar melihat dunia cermin di permukaan yang pecah, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia tiba-tiba mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya. Kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya memadat seketika, seperti lautan luas, menekan dunia cermin dengan ganas. Lapisan kekuatan melonjak dari kehampaan, menghancurkan pegunungan, menghancurkan dunia, dan menekan dunia cermin. Di dunia cermin, Sisi memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya bergetar hebat karena pukulan itu. Serangan kekerasan seperti itu langsung menyebabkan tubuhnya roboh. Namun Sisi tetap tidak bergerak. Tubuhnya tampak membeku, matanya terus menatap ke arah Qin Chen tidak jauh, bahkan tidak mau menjauh sedikit pun. Meskipun dampak energi yang melonjak membombardir tubuhnya, dia tetap tidak bergerak. Seperti batu, sepertinya tidak ada pengaruh apapun di dunia ini yang dapat mengubah dirinya. Sao Chen, Sisi bergumam dan berbisik, tidak berani memalingkan muka meski hanya sesaat, karena dia takut ini adalah mimpi. Takut jika dia memalingkan muka, Qin Chen di depannya akan menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Kamu bodoh sekali. Kenapa kamu mau datang ke sini? Apa kamu tidak tahu kalau di sini berbahaya? Ucap Chen Sisi matanya memerah, dan air mata panas mengalir. Bahkan ketika menghadapi penyiksaan dan penindasan tanpa akhir dari kekuatan asli dua dunia, dia tidak pernah berteriak sebanyak itu, tetapi sejak dia melihat Qin Chen, pertahanan di hatinya langsung hancur. Saat ini, dia hanya menatap Qin Chen di matanya. Sisi, aku di sini. Hari ini, aku pasti akan membawamu pergi dari sini. Kata Qin Chen, hatinya sakit. Ia bisa melihat sekilas keadaan Sisi, saat ini Sisi terjebak di ruang khusus dan tidak bisa keluar sama sekali. Untuk menyelamatkannya, kekuatan kegelapan dan kekuatan sumber iblis di ruang itu harus diatasi, agar Sisi bisa meninggalkan dunia itu dengan selamat. Hahaha, kamu ingin menyelamatkan keturunan perempuan jalang itu. Ketika imam besar mendengar kata-kata Qin Chen, dia tiba-tiba tertawa dan memandang Qin Chen dengan ekspresi menghina dan mengejek. Dunia cermin ini berisi kekuatan dua dunia. Bahkan dia tidak berani menerobosnya dengan mudah. Kenapa anak ini mengucapkan kata-kata sebesar itu? Itu sangat konyol. Imam besar terlalu malas untuk memperhatikan Qin Chen, dan matanya tiba-tiba tertuju pada Chen Sisi. Jauh di dalam matanya, jejak keganasan dan kegilaan tiba-tiba melintas. Imam besar maju selangkah dan mencibir, Chen Sisi,
pria ini memang laki-lakimu. Aku tidak menyangka seseorang dengan pikiran kuat sepertimu bisa menjadi emosional. Konyol. Namun, ini bisa dianggap sebagai memberiku kesempatan. Jika kamu menyerahkan warisan Putri Lian Xinluo, mungkin kamu akan bersatu kembali dan masuk neraka bersama suamimu. Jika tidak, aku akan membuat jiwa Qin Chen menghilang di hadapanmu hari ini, dan kalian tidak akan dapat bersatu kembali dalam kehidupan ini. Kata-kata itu jatuh. Imam besar tiba-tiba berbalik, mengangkat tangannya, dan dengan keras, rantai gelap itu menggeliat seperti ular spiritual dan menembak ke arah Qin Chen, mencoba menembus tubuh Qin Chen. Ini adalah ide imam besar yang ingin menamparkan wajah Chen Sisi terlebih dahulu. Rantai seperti ular berbisa mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Berhenti, teriak Chen Sisi, ekspresinya berubah drastis. Sebelum rantai gelap itu bisa menembus Qin Chen, Chen Sisi berteriak cemas dan gugup. Rantai ini, yang seperti ular spiritual, tiba-tiba berhenti dan melayang di depan Qin Chen, seperti ular spiritual, terus-menerus berenang, siap menyerang kapan saja. Hahaha, apakah kamu merasa tertekan? Jika kamu merasa tertekan, serahkan warisan Putri Lian Xinluo. Aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Jika tidak, aku akan membuat jiwa laki-lakimu terbang menjauh dan merasakan semua hal paling menyakitkan di dunia. Kata imam besar tertawa dengan garang. Kamu, ucap Chen Sisi dengan suara gemetar, ekspresinya sangat meronta. Sisi, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu hari ini. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Nak, sepertinya kamu tidak mengetahui situasimu saat ini. Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu konsekuensi akhir dari ketidaktaatan. Ucap imam besar dengan tatapan dingin, dan dia melirik ke arah Qin Chen dengan tidak puas. Saat berikutnya, dia mencibir, dan rantai gelap yang telah digantung di depan Qin Chen tiba-tiba muncul di depan Qin Chen seperti hantu. Rantai gelap meletus dengan cahaya yang mencapai langit, langsung menembus tubuh Qin Chen. Melihat rantai gelap ini hendak menembus tubuh Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dia menangkap rantai gelap ini di tangannya dalam sekejap. Apa? Ekspresi kaget dan marah langsung muncul di wajah imam besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah bocah di depannya sudah terkurung oleh aturan gelapnya sendiri? Mengapa dia masih mempunyai kekuatan untuk melawan? Gumam imam besar menunjukkan ekspresi kaget dan marah di dalam hatinya, dan dengan keras, kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan, dan rantai gelap melonjak lagi, mengaum seperti naga yang marah dalam sekejap. Cahaya pelangi yang mengejutkan meletus dari setiap rantai gelap, menyapu ke arah Qin Chen dengan gila-gilaan. Rantai satu demi satu dengan cepat membungkus Qin Chen di tengah. Namun entah kenapa, imam besar merasakan sedikit rasa panik di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Sisi, aku akan memberimu 3 kali nafas terakhir, jika kamu tidak menyerahkan warisanmu, aku akan membunuh bocah ini. Ucap imam besar berteriak dengan tajam. Sisi, jangan berjanji padanya. Pada saat ini, sosok rubah iblis berekor 10 tiba-tiba muncul, berubah menjadi sosok hampa yang anggun, dan berkata dengan cemas kepada Chen Sisi. Rubah iblis berekor 10. Aku tahu kamulah yang membuat masalah dalam kegelapan. Kamu seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Zaman sekarang bukan lagi era makhluk primitif sepertimu. Ucap imam besar berkata dengan galak. Imam besar, sebagai bawahan putri Dewa Iblis, kamu berkolusi dengan klan kegelapan dan mengkhianati alam semesta. Kamu tidak akan mati dengan baik. Ucap rubah iblis berekor 10 berteriak dengan tajam. Hahaha, tidak bisa mati dengan baik. Terserah kamu. Ucap imam besar tertawa keras dan matanya menjadi gelap, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Menurutku kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Senior Siwei, Qin Chen, dia. Saat ini, Sisi menatap dengan cemas ke arah Qin Chen, yang terbungkus rantai gelap. Jangan khawatir, anak ini kelihatannya agak aneh. Ucap rubah iblis berekor 10 dengan ringan. Apa, agak aneh? Ucap Chen Sisi terkejut. Ya, saat orang ini pertama kali muncul, entah kenapa, aku merasakan aura familiar darinya. Ucap rubah iblis berekor 10.
Aroma yang familiar, gumam Chen Sisi tercengang. Sekarang, dalam kehampaan yang terbungkus rantai kegelapan, Qin Chen ditangguhkan di sana. Setelah melihat kemunculan rubah iblis berekor 10, di dunia kekacauan, mata Hong Huangzulong tiba-tiba melebar. Sial, sial, sial. Nak Qin Chen, cepat keluar dan bunuh orang tua itu, kata Hong Huangzulong mengaum di dunia kekacauan. Rubah iblis berekor 10, ini adalah salah satu yang tercantum di antara dewa iblis kekacauan di kehidupan sebelumnya. Keindahan luar biasa di antara para dewa iblis kekacauan. Tanpa diduga, dia masih hidup. Hong Huangzulong menatap rubah iblis berekor 10 dengan mata terbelalak. Hong Huangzulong dengan hati-hati melihat ke arah rubah iblis berekor 10. Harus dikatakan bahwa rubah iblis berekor 10 memang merupakan eksistensi yang paling mempesona di antara 3.000 dewa iblis kekacauan teratas saat itu. Setelah ratusan juta tahun, sosoknya masih sangat bagus dan penampilannya masih sangat tinggi, masih menawan. Dia memang wanita yang membuat klonku jatuh cinta saat itu. Saat dilihat-lihat, tiba-tiba dua genangan air menjadi basah di tanah, ternyata halazi Hong Huangzulong telah mengalir ke bawah. Tiba-tiba sebuah tinju menghantam kepala Hong Huangzulong. Brengsek, siapa yang menyerangku? Ucap Hong Huangzulong mengomel dengan marah. Leluhur suci sungai darah mengayunkan tinjunya dan mendengus dingin, ini aku, barang tua, kamu masih memandangi wanita saat ini. Apakah kamu percaya bahwa aku memberitahu leluhur naga sejati dari klan naga sejati semua kebajikanmu di sini? Leluhur suci sungai darah, kamu adalah seorang abadi tua. Kamu tidak hanya menyerangku, kamu juga berani mengancamku. Ucap leluhur naga berkata dengan marah, apakah kamu sudah makan hati naga dan kantong empedu burung phoenix? Energi naga sejati yang mengerikan melonjak ke langit. Diam, ucap leluhur suci sungai darah memarahi, saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa istri majikan Anda masih dalam bahaya? Setelah mendengar ini, Hong Huangzulong berhenti berbicara dan segera melihat keluar dunia kekacauan. Di luar, Qin Chen tertahan di kehampaan, seluruh tubuhnya diselimuti rantai kegelapan yang tak ada habisnya. Saat rantai kegelapan tak berujung menyelimuti dirinya, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba muncul. Energi pedang yang mengerikan naik ke langit, dan aturan niat pedang yang luas menyebar antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba muncul, dan langsung menebas dengan sungai pedang yang menakjubkan. Teknik pedang 6 jalur reinkarnasi. Setelah bertemu Sisi, Qin Chen bahkan tidak berpikir untuk mengucapkan sepatah kata pun kepada imam besar. Dia hanya ingin bersama Sisi. Di depan orang kejam seperti imam besar, Qin Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengannya sama sekali. Saat energi 6 jalan pedang reinkarnasi dipukul, cahaya pedang yang mencapai langit terbentuk. Pada saat yang sama, konsepsi artistik kendo yang tak terhitung jumlahnya berkembang dan terbang keluar dari pedang karat misterius. Teknik pedang 6 jalan reinkarnasi Qin Chen awalnya menggabungkan berbagai niat pedang dari paviliun pedang Tongtian dengan sumber kekuatan magis yang dia kuasai. Setelah diaktifkan, selama tidak diblokir, energi pedang yang sangat besar tidak akan ada habisnya. Imam besar telah melihat gerakan Qin Chen dan tahu bahwa kekuatan Qin Chen jelas tidak lebih lemah dari tingkat tertinggi selanjutnya, tetapi dibandingkan dengan dia, yang telah hidup selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, itu tidaklah cukup. Tetapi pada saat ini, ketika dia benar-benar merasakan energi pedang Qin Chen, dia menyadari bahwa kekuatan Qin Chen tidak seperti yang dia bayangkan. Pedang ini jelas merupakan pedang pionir, pedang yang menghancurkan dunia. Mendengar ledakan, rantai gelap yang menutupi Qin Chen benar-benar hancur dalam sekejap, dan bahkan rantai gelap di bahu Qin Chen pun terbang keluar. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen diselimuti energi pedang, seolah-olah dia telah menjadi dewa pedang yang mencapai langit. Di bawah desakan Qin Chen, energi pedang padat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah imam besar dengan gila-gilaan. Imam besar langsung terkejut dan ekspresinya berubah drastis. Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengendalikan setiap energi pedang yang dia serang, dan energi pedang tersebut dapat membentuk formasi untuk menjebak lawan. Saat energi pedang ini menyapu, mereka tampak berubah menjadi rangkaian cahaya yang mencapai langit,
menutupi ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum imam besar kembali tenang. Dia bahkan tidak perlu melambaikan tangannya. Rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul dari udara tipis. Rantai gelap ini padat dan datang dalam berbagai bentuk. Selain itu, rantai gelap ini sama spiritualnya dengan energi pedang Qin Chen, membentuk jaringan tak berujung yang menjebak energi pedang Qin Chen yang mencapai langit. Menurut gagasan imam besar, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, di bawah rantai gelapnya yang padat, dia dapat langsung mencekik energi pedang ini dan kemudian menjebak Qin Chen. Tetapi ketika rantai gelapnya bertabrakan dengan pedang Ki Surgawi Qin Chen, dia segera tahu bahwa dia salah. Suara klik, klik, klik terus terdengar, dan imam besar menemukan bahwa jika rantai gelapnya tidak terus diberi dukungan dari sumber kegelapan dan kekuatan tertinggi, itu sama sekali bukan lawan pedang padat Qin Chen. Memikirkan bagaimana Qin Chen dengan mudah dijebak olehnya sebelumnya, imam besar terkejut dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Jika imam besar tidak menduga bahwa Qin Chen sengaja ditahan olehnya sebelumnya, maka dia akan menjadi idiot. Kedalaman asal-usul tertinggi Qin Chen dan kekuatan jiwanya jauh melebihi ekspektasinya. Tingkat kekuatan ini jelas berada di tingkat puncak. Bukan karena imam besar tidak memiliki rencana cadangan, hanya saja rencana cadangannya belum digunakan, dan dia masih ingin menyimpannya. Tetapi ketika suara klik yang lebih halus terdengar, ekspresi imam besar akhirnya berubah drastis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sumber tertingginya tidak dapat menahan energi pedang Qin Chen. Dengan keras, rantai gelap di langit hancur, dan imam besar tiba-tiba mundur. Sao Chen. Di dunia cermin, Chen Sisi memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Apakah kamu baru saja mempertahankan kekuatanmu? Kamu sengaja ditangkap olehku, dan kemudian dibawa ke sini dengan sengaja hanya untuk menemukan Sisi bukan? Ucap imam besar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada saat ini. Qin Chen memandang imam besar sambil mencibir dan berkata, bagaimana menurutmu? Bahkan dengan rantai aturan gelap ini, kamu ingin menjebakku. Apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang kekuatanku? Oke. Imam besar mengucapkan dua kata baik berturut-turut dan mendapatkan kembali ketenangannya, bocah nakal berani membodohiku. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah berbicara, imam besar mengangkat tangannya, dan tongkat hitam di tangannya segera membawa niat membunuh yang tak ada habisnya dan berguling. Tapi bayangan tongkat baru saja berguling setengah, dan 9 bayangan hitam terpisah di tengahnya. 9 bayangan ini seperti tangan besar berjari 9, menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Ketika energi pedang yang dikeluarkan oleh pedang karat misterius Qin Chen bertemu dengan 9 bayangan besar, itu segera mengeluarkan semburan suara mendesis dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mendengar semburan suara, klik, hati Qin Chen tenggelam, dia tahu bahwa bidang aturan energi pedangnya telah rusak pada saat ini. Sebelum dia sempat bereaksi, 9 bayangan telah menembus aturan energi pedangnya dan mendatanginya.